warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saidah dengan NIM 222-52367. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi basis bilangan bulat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung belajar mengenai basis bilangan bulat. Ya, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi basis bilangan bulat. Kita lanjut ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, jadi basis bilangan bulat adalah sistem bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol, serta memuat operasi-operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kecuali dengan nol. Basis ini menunjukkan jumlah digit yang tersedia dalam sistem bilangan sebelum berpindah ke tempat berikutnya. Misalnya, dalam basis 10 atau yang biasa kita sebut sistem desimal, ada 10 digit, yaitu dari angka 0 sampai dengan 9. Sedangkan dalam basis 2 atau yang biasa kita sebut sistem biner, hanya ada 2 digit, yaitu 0 dan 1. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, bisa di sini bisa teman-teman lihat gitu ada tabel konversi basis bilangan. Nah, di sini ada 4 kolom ya teman-teman. Nah, kenapa aku mencantumkan 4 kolom ini? Karena di 4 kolom tersebut yaitu ada 4 basis yang sering digunakan atau yang sering keluar nih teman-teman pada soal-soal matematika, yaitu ada basis 10, basis 2, basis 8, dan basis 16. Sebenarnya untuk basis sendiri itu banyak ya teman-teman, bukan hanya ini saja, tetapi yang ada di kolom ini merupakan basis-basis yang sering keluar pada soal-soal. Nah, untuk basis desimal atau basis 10, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada dari 0 sampai dengan 15 secara beruntun. Kemudian untuk basis 2 atau biner, di sini ada 0 dari 0000 sampai dengan 1111. Nah, kemudian di sini ada dari basis 8 atau oktal, di mana di sini itu dari 0 sampai 7, kemudian dilanjut dengan 10 sampai 17. Nah, di sini juga ada basis 16 atau heksadesimal, di mana di sini dari 0 sampai dengan 9. Nah, untuk 10 ke atasnya itu menggunakan huruf ya teman-teman, yaitu ada huruf A, B, C, D, E, dan F. Nah, di sini ada teorema 1, di mana di dalam teorema ini kita misalkan B bilangan bulat positif lebih besar dari 1, maka setiap bilangan bulat positif dapat ditulis tunggal. Nah, untuk ditulis tunggalnya itu bisa dilihat di sini ya teman-teman, yaitu N sama dengan AK B pangkat K ditambah A K-1, B pangkat K-1 ditambah A K-2, B pangkat K-2 ditambah ditambah dengan A1 B ditambah A0. Dengan K, suatu bilangan bulat tak negatif. Untuk AJ, suatu bilangan bulat yang dimana AJ kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan B-1. Dan untuk C-nya sendiri yaitu 0, 1, 2, sampai dengan seterusnya. Dengan AK-nya tidak sama dengan 0 ya teman-teman. Ya, di sini kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sifat-sifat bilangan bulat. Di sini untuk sifat-sifat bilangan bulat ini ada 3 ya teman-teman, yaitu ada yang pertama, identitas penjumlahan dan perkalian. Bilangan 0 sebagai identitas untuk penjumlahan dan 1 untuk perkalian. Dan yang kedua, yaitu ada inverse penjumlahan. Setiap bilangan bulat memiliki pasangan negatif sebagai inversnya. Dan yang ketiga, ada asosiatif dan komutatif. Nah, operasi pada bilangan bulat memenuhi sifat asosiatif dan komutatif. Nah, kemudian kita lanjut di sistem basis bilangan. Apa sih sistem basis bilangan itu? Jadi, basis bilangan adalah sistem penulisan angka yang bergantung pada jumlah simbol unik yang tersedia untuk setiap tempat. Sistem yang umum digunakan meliputi, yaitu ada basis 2 atau biner. Nah, basis 2 atau yang kita kenal juga sebagai sistem biner adalah sistem penomoran yang hanya menggunakan 2 angka, yaitu 0 dan 1. Setiap posisi dalam bilangan biner memiliki bobot yang merupakan pangkat dari 2, dimulai dari pangkat 0 di posisi paling kanan. Nah, kita langsung ke contohnya aja ya teman-teman, agar lebih memahami kita langsung ke contoh dan ada jawabannya. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu ubahlah 125 basis 10 dalam basis 2, di mana untuk menjawab pertanyaan tersebut kita bisa membagi 2. Kenapa membagi 2? Karena di sini dimintanya dalam basis 2 dan ini dari basis 10 kan. Jadi kita bagi 2
2. Jadi 125 dibagi 2 sama dengan 62. Nah, sisanya 1. Kemudian dilanjut teman-teman. Jadi 62 dibagi 2 sama dengan 31, sisanya 0. 31 dibagi 2 sama dengan 15, sisanya 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Nah, sisa-sisa dari pembagian ini kemudian kita urutkan atau kita tulis dari bawah ke atas ya teman-teman. Jadi 125 basis 10 sama dengan 1111101 basis 2. Ya, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya ada basis 8 atau oktal, di mana basis 8 atau sistem oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan 8 angka, yaitu 0 hingga 7. Setiap posisi dalam bilangan oktal memiliki bobot sebagai pangkat dari 8, dimulai dari pangkat 0 di posisi paling kanan. Dalam sistem oktal, bilangan dapat direpresentasikan dengan lebih sedikit digit dibandingkan sistem biner, sehingga sering digunakan untuk menyederhanakan representasi data biner dalam komputasi. Nah, untuk contohnya bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada contoh ubah 10101011 basis 2 menjadi oktal. Nah, untuk jawabannya itu berbeda dengan jawaban yang tadi sudah kita ketahui ya teman-teman, yaitu yang di biner. Jadi untuk oktal dan biner itu beda untuk caranya. Nah, untuk di bagian oktal ini pisahkan terlebih dahulu, tambahkan nilai tempat, tandai, dan jumlahkan. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, kita pisahkan menjadi 3 yaitu 101, 010, 011. Kemudian kita sebenarnya bisa melihat di tabel yang sebelumnya tadi, yaitu tabel konversi, di mana di situ untuk 011 itu hasilnya 3, 010 yaitu 2, dan 1015. Nah, jadi gabungkan kembali semua angkanya. Nah, jadi hasil dari mengubah 101010011 basis 2 menjadi oktalnya itu hasilnya 523. Nah, kemudian di sini ada basis 10 atau desimal, di mana untuk basis 10 atau sistem desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan terdiri dari 10 angka, yaitu 0 hingga 9. Setiap posisi dalam bilangan desimal memiliki bobot yang merupakan pangkat dari 10, dimulai dari pangkat 0 di posisi paling kanan. Contohnya, nih di sini ada contoh. Untuk contohnya yaitu ubahlah bentuk biner 1001001 basis 2 menjadi desimal. Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu kita bisa, karena di sini ada 7 ya, di sini ada 7 angka, mungkin di sini jadi 1 dikali 2 pangkat 6. Nah, dari mana 1? Nah, dari 1 itu dari sini ya teman-teman, dari awal sini, kemudian kita taruh di sini 1 dikali 2 pangkat 6. Kenapa 2? Nah, 2-nya itu dari basis ini teman-teman. Di sini kan 2 ya. Jadi kita taruh di sini 2. Nah, 6-nya dari mana teman-teman? Nah, 6-nya itu dari sisa ini ya. Jadi sisanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 2 pangkat 6 ditambah dengan 0 dikali 2 pangkat 5. Seperti tadi ya teman-teman, 0-nya dari mana? 0-nya dari sini. Nah, 5-nya dari pangkat 5-nya dari mana? Pangkat 5-nya dari sisa ini, ada 5 ya kan teman-teman. Jadi 0 kali 2 pangkat 5. Dan seterusnya teman-teman, 0 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 sampai dengan ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, kemudian kita tinggal hitung aja nih teman-teman. Jadi itu sama dengan 64. 64 dari mana? Yaitu 64 dari 1 kali 2 pangkat 6. Nah, kita tinggal hitung aja semuanya sampai mendapatkan hasilnya yaitu 73. Kemudian kita lanjut, di sini ada basis 16 atau heksadesimal. Basis 16 atau sistem heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol, yaitu angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F, di mana A mewakili 10, B mewakili 11, hingga F yang mewakili 15 dalam desimal. Setiap posisi dalam bilangan heksadesimal memiliki bobot sebagai pangkat dari 16, dimulai dari pangkat 0 di posisi paling kanan. Sistem ini sering digunakan dalam komputasi karena dapat merepresentasikan data biner dengan lebih ringkas, di mana 4 digit biner atau 1 byte direpresentasikan sebagai 1 digit heksadesimal. Nah, kita langsung ke contohnya teman-teman. Untuk contohnya sendiri yaitu ubahlah bilangan desimal 11172 basis 10 menjadi bilangan heksadesimal. Nah, untuk jawabannya sendiri seperti tadi ya teman-teman, hampir mirip, hanya saja di sini berbedanya di bagian huruf karena ada pengganti huruf ya, pengganti angka menjadi huruf. Jadi di sini karena di sini dimintanya 11172. Nah, karena di sini mau dipindahkan menjadi heksadesimal, jadi dibagi 16 ya. Jadi 11172 dibagi 16 sama dengan 698 dengan sisa 4. Kemudian dilanjut dengan 698 dibagi 16 sama dengan 43.
dengan sisa 10. Nah, 10 itu karena ini heksadesimal, tadi 10 itu penggantinya yaitu huruf A. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan 43 dibagi 16 sama dengan 2, sisanya 11. Nah, 11 itu apa teman-teman? Tadi 11 itu di tabel konversi itu sudah terlihat ya, untuk pengganti 11 itu yaitu B. Nah, untuk kemudian dilanjut 2 dibagi 16 sama dengan 0, sisanya 2. Jadi, bilangan heksadesimal dari bilangan desimal 11172 basis 10 adalah 2BA 4 pangkat basis 16. Kenapa 2BA 4 basis 16? Karena ya seperti tadi kita ambil dan tulis dari bawah terlebih dahulu. Jadi kita tulis dari bawah, di sini ada 2, kemudian 11 sekarang diganti jadi B, jadi B, kemudian 10 diganti menjadi A, jadi 2BA, kemudian di sini ada 4, jadi 2BA 4 basis 16. Nah, teman-teman di sini ada kesimpulan ya. Basis bilangan bulat adalah dasar penting dalam matematika yang digunakan dalam banyak konsep dan aplikasi, termasuk sistem komputasi dan teori bilangan. Memahami operasi dan sifat-sifat bilangan bulat memberikan landasan kuat untuk mempelajari lebih lanjut. Bilangan bulat mencakup operasi dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sifat-sifat bilangan bulat yang memenuhi prinsip-prinsip aljabar menjadikannya relevan dalam berbagai aplikasi di matematika dan ilmu penerapan. Ya, terima kasih teman-teman. Cukup segitu aja materi dari aku. Bye-bye.